Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara semuanya, mahasiswa Fakultas Hukum pada program studi Ilmu Hukum pada mata kuliah Siasah Syariah. Kali ini kita akan berbicara tentang teori kekuasaan di dalam siasah syariah. Konsep kekuasaan di dalam siasah syariah dan konsep kedaulatan di dalam siasah syariah. Politik Islam yang memiliki landasan konsep pengelolaan negara dan pemerintahan, sekaligus konsep di dalam menyelesaikan di berbagai sektor supaya lebih baik dan lebih mendekati kepada maslahat, memiliki rujukan yang jelas. Rujukannya adalah Quran dan Sunnah serta ijma' ulama dan maslah mursalah. Jadi rujukannya adalah, dalilnya adalah Quran, Sunnah, ijma' ulama, dan maslahah mursalah atau kemaslahatan yang merealisasikan maqasid syariah. Maqasid syariah itu artinya tujuan syariah diturunkan atau sasaran syariah ditegakkan. Dari sinilah tauhid merupakan referensi dari siasah syariah. Dan dari situlah kita akan melandasi pembicaraan tentang konsep kekuasaan dan kedaulatan di dalam siasah syariah. Sehingga bertujuan untuk tidak mendikotomikan dan tidak mempertentangkan antara siasah syariah dengan masalah negara. Dan menyikapi bagaimana sistem pengelolaan negara dan sistem rotasi pemerintahan dan kekuasaan dalam dunia realita. Kekuasaan di dalam siasah syariah, kekuasaan dalam siasah syariah adalah milik Allah secara mutlak. Demikian juga siadah, kedaulatan, itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
kekuasaan Allah yang mutlak itu diberikan mandat kepada hambanya sebagai khalifah. Adapun daulatan milik Allah, tapi diserahkan kepada manusia untuk melakukan pengangkatan pemimpin yang memiliki otoritas kekuasaan sesuai dengan yang dikehendaki oleh rakyat, mengikuti kehendak pemilik kedaulatan dan kekuasaan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari sini sangat nyambung dan sangat relevan antara konsep ini dengan seorang pemimpin dan memberikan landasan bagaimana cara memilih seorang pemimpin, yaitu orang yang menyadari bahwa penguasanya hakiki adalah Allah, sedangkan manusia adalah sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, menjalankan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kedaulatan itu milik Allah. Landasan ketauhidan dan landasan Quran di dalam masalah kekuasaan dan kedaulatan. Pertama, 19 ayat dalam Al-Quran menegaskan kekuasaan milik Allah. Jadi kalau Anda mengambil idiom al-mulku, kerajaan atau kekuasaan, atau malik, raja, au milk, kepemilikan. Jadi mulkun berarti raja atau kerajaan, amilki, milku berarti kepemilikan. Maka Anda akan dapatkan semuanya itu dikembalikan kepada Allah. Contohnya, walillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah kekuasaan yang ada di langit dan di bumi. Walillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah kerajaan, otoritas dalam mengelola langit dan bumi. Qulillahumma malikal mulki. Katakanlah malikal mulki. Katakanlah ya Allah malikal mulki. Wahdat yang memiliki kekuasaan. Ada 19 ayat dalam Al-Quran menegaskan bahwa kekuasaan adalah milik Allah. Sementara siasat syariah merujuk di dalam konsepnya dari Quran dan tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kekuasaan pula. Maka tidak jauh ketika ada yang mengatakan Islam itu din dan daulah. Islam itu agama dan negara. Karena memang sangat lengkap sekali. Jadi di sana ada 19 ayat dalam Al-Quran menegaskan bahwa kekuasaan adalah milik Allah. Tapi tidak mungkin yang nampak di mata kita itu kekuasaan Allah dalam Allah sebagai penguasa. Tapilah
selain Allah pasti ada penguasa dari manusia. Ada presiden, atau dari raja, atau dari khalifah, atau amirul mukminin. Bagaimana itu posisinya itu? Posisi penguasa adalah penerima mandat kekuasaan Allah. Posisi penguasa adalah penerima mandat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan hidayah atau syariat dalam mengatur kekuasaan Allah di muka bumi ini. Dalam mengatur wilayah Allah di dunia ini pakai syariat Islam. Jadi orang yang menjalankan syariat Islam, mengatur kehidupan dengan syariat Islam, maka dia sebetulnya telah amanah di dalam menerima mandat kekuasaan dari Allah Subhanahu. Kalau ini diterima, maka hal yang selama ini menjadi konflik, contohnya kata-kata khilafah atau kata-kata negara Islam atau khalifah, dari statement ini bahwa kekuasaan adalah milik Allah, dalilnya qat'i, ya, kuat. Kemudian untuk mengadopsi dan tidak mempertentangkan bahwa penguasa pasti ada. Sah tidaknya penguasa tergantung keyakinan dia dan sikap kita dalam menerima untuk menjadi khalifah, yaitu menjalankan kekuasaan Allah dengan menegakkan syariatnya. Maka polemik berkepanjangan. Kedudukan manusia sebagai khalifah menunjukkan bahwa manusia itu penerima mandat, bukan penguasa asli. Menjalankan kekuasaan sesuai dengan mandat yang diberikan. Penguasa hakiki Allah. Mandat yang diberikan apa? Memelihara, mengatur, memberdayakan alam semesta. Maka menjalankan kekuasaan sesuai dengan mandat yang diberikan. Kemudian kekuasaan al-mulkiyah, hukum itu milik Allah, jelas dari berbagai ayat hadis yang bicara itu. Raja al-Malik itu adalah yang memiliki otoritas untuk memerintah dan melarang. Dan berikutnya adalah kerajaan. Kedua, menguasai dan mengatur. Dan kekuasaan itu adalah potensi. Bisa dijalankan atau bisa tidak. Kekuasaan itu pemegang otoritas, seperti firman Allah, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Sesungguhnya para raja itu jika masuk suatu negeri dan menjadikan orang yang mulia menjadi hina. Dan al-mulk, al-milk, tiada kedaulatan secara real berkuasa. Seperti Allah mengatakan, "Tsum idz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka." Saudara semuanya, al-mulkiyah ini
supaya tidak terjadi konflik, memang harus kita dengar semua yang berusaha untuk aplikasikan kekuasaan Allah di muka bumi ini, dan untuk dipilah-pilahkan antara kesadaran mengembalikan kekuasaan kepada Allah dengan dia ingin berkuasa atas nama Allah lain. Ya, jadi kekuasaan adalah hak mengendalikan, dan mohon maaf terjadi sekali lagi ya, kita bicara tentang konsep dan implementasinya dalam dunia politik. Konsep kekuasaan dalam Islam dan implementasinya dalam dunia politik. Kekuasaan adalah hak mengendalikan dan mengurus serta mengatur sesuatu. Setiap pemilik menjadi penguasa, dan bukan setiap penguasa memiliki. Dalam Islam, pemilik dan penguasa hakiki adalah Allah. Maka kekuasaan yang sah jika diambil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui syariahnya dengan cara pengendalian penyerahan kedaulatan kepadanya. Allah mengatakan dalam surat Al-Imran, Qulillahumma malikal mulki, ya Allah, Engkau pemilik kerajaan. Tu'til mulka man tasya, Engkau berikan kerajaan siapa yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan Engkau mencabut kekuasaan dari orang yang Kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, illu man tasya, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau memuliakan orang yang Kau kehendaki, menghinakan orang yang Kau kehendaki, di tanganmu lah segala kebaikan. Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Jadi milik Allah, Allah bisa mencabutnya dan bisa memberikannya. Yang diberikan kuasaan oleh Allah bisa bukan karena orang itu berhak, tetapi Allah berikan kepada dia untuk ujian bagi yang berhak untuk menerimanya. Contohnya kekuasaan milik Allah. Allah sebenarnya berikan kepada orang beriman. Tapi di lapangan penguasa mayoritas bukan orang yang beriman kepada Allah. Itu sebetulnya apa? Dalam rangka untuk menguji bagaimana sikap kaum muslimin ketika kekuasaan di tangan orang kafir. Bijak atau tidak. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu. Bertasbihlah kepada Allah di langit dan di bumi. Miliknya lah kerajaan dan dia dan segala pujian. Nah, ini penegasan tentang kekuasaan milik Allah. Surat Al-Maidah 120. Kemudian surat Yunus ayat 40. Kemudian surat Shad ayat
21 sampai 26. Kemudian kedaulatan. Jadi sekali lagi konsepnya apa? Kekuasaan milik Allah. Dan diujikan kekuasaan itu kepada manusia melalui apa yang dikatakan sebagai khalifah, pemegang mandat. Maka sah tidaknya pemegang mandat dalam mengelola mandat itu sejauh mana dia amanah menempatkan dirinya sebagai khalifah di muka bumi. Adapun kedaulatan dalam bahasa Arab dikatakan siyadah. Ya, siyadah itu kepemimpinan. Dalam Islam kedaulatan adalah siyadah, maknanya hak kepemimpinan, hak pengaturan. Ya. Itu jadi siyadah atau kedaulatan adalah hak kepemimpinan dan hak pengaturan. Kedaulatan dalam Islam diberikan oleh Allah kepada hambanya, rakyat. Jadi Allah memberikan kedaulatan, apa? Kepemimpinan dan pengaturan tadi. Kepada siapa? Kepada hambanya, seluruh rakyat. Untuk apa? Untuk diserahkan kepada orang-orang yang mereka anggap terbaik dalam memimpin mereka. Sekali lagi, kedaulatan adalah milik Allah. Siyadah kepemimpinan adalah milik Allah. Dan kemudian siyadah itu diberikan kepada seluruh rakyat untuk pemimpin yang terbaik yang memimpin mereka. Maka sahnya suatu kepemimpinan atas suatu kaum didahului dengan baiat yang dilakukan atas sukarela, yang berarti barter kepercayaan dan ketuhatan. Ya, yang berarti barter kepercayaan dan ketundukan dengan sukarela. Maksudnya yang satu memimpin, yang satu percaya untuk dipimpin. Yang satu memberikan ketundukannya, yang satu memberikan pengayomannya. Itu dalam Islam harus dilakukan secara sukarela. Tidak dipaksakan. Maka mengingat banyaknya di dalam memahami masalah ini, ada penguasa-penguasa yang memaksa rakyatnya untuk berbaiat dan setia tanpa melalui proses pengambilan baiat secara sukarela. Itu nggak sah. Ya. Dan banyak orang yang suka melakukan baiat pada temannya untuk menjadi pemimpin negeri, tapi tidak dikomunikasikan kepada yang lainnya. Mengomentari pengecualian suksesi kepemimpinan ala Abu Bakar, dan itu hanya milik Abu Bakar karena dibaiat secara tanpa sempat bermusyawarah kepada seluruh kaum muslimin. Hal itu ditolerir pada diri Nabi Adam, pada diri Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu suksesi Abu Bakar As-Siddiq, bahwa di sana ada beberapa orang, terjadi diskusi, hampir saja terjadi peperangan besar. Alhamdulillah Abu Bakar bisa mendamaikannya. Kemudian mereka berbaiat kepada Abu Bakar. Baru setelah itu di masjid terbuka umum diumumkan dan semua berbaiat.
dalam Umar bin Khattab, man baya'a rajulan ala ghairi masyuratin minal muslimin. Siapa yang membai'ah seseorang laki-laki tanpa musyawarah dari kaum muslimin, fala yutaba huwa walladhi baya'ahu. Semua pengikutnya ya, karena punya potensi untuk dibunuh oleh kaum muslimin karena membaiat seseorang tanpa musyawarah dengan mereka. Kemudian ketika ada yang bilang, lah tapi kan Abu Bakar, falaisa minkum antuk taul a'naq. Tidak ada di antara kalian yang binatang itu dikendarai dengan jarak jauh seperti Abu Bakar. Artinya Abu Bakar adalah orang istimewa ya, yang tidak bisa diikuti yang lainnya. Jadi itu masa lalu dan semua ridho kepada beliau. Sekali lagi saya ingin mengatakan, kekuasaan itu milik Allah. Mengatur hukum itu milik Allah. Dan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mau menerima konsep sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang dampak kekhalifahan ini, bahwa seorang manusia ketika menjadi pemimpin, maka dia memimpin dengan cara yang diberikan oleh Allah. Adapun kedaulatan adalah kepemimpinan yang memiliki makna hak kepemimpinan dan pengaturan. Itu semuanya milik Allah, tapi Allah mempercayakan kepada rakyat untuk memilih di antara mereka yang paling membawa kemaslahatan. Maka kedaulatan milik rakyat bukan berarti rakyat seenaknya saja dalam menentukan undang-undang, kayak tanpa melihat agama, tanpa melihat Islam, undang-undang omnibus law disahkan. Dan termasuk berlawanan dengan konsep ini, pemilu secara langsung yang dipenuhi dengan semangat suara terbanyak, suara Tuhan, itu juga berlawanan dengan siasah syariah semacam ini. Ya. Jadi dari sini, kalau pemilu itu dilakukan secara adil dan jujur dan punya cita-cita semuanya untuk memilih pemimpin yang paling berhak mengantarkan mereka untuk selamat dari neraka dan masuk surga, serta mengelola negara ini dengan penuh amanah, maka tidak mengapa. Yang penting pemilu itu sebagai sarana untuk agar supaya rakyat menjalankan amanah Allah di dalam memilih dan mengangkat pemimpin yang membimbing dengan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan, walamma kana min syartil mutawallid jami'a yakuna muhaddaban nafsu qila likulli man fadha man kana fadilan fi nafsi sayyid. Jadi sayyid itu adalah orang yang mengendalikan orang lain, karena mengendalikan dengan akhlaknya atau mengendalikan dengan kekuasaannya.
Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di antara nabi menjadi raja. Menjadi raja. Dan mereka memiliki kemampuan jadi raja secara langsung atau potensi untuk memimpin jika diperlukan. Wa qad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmah wa atainahum mulkan azima. Dan sungguh kami telah memberikan kepada keluarganya Ibrahim Alkitab dan hikmah. Dan kami berikan mereka kekuasaan yang besar. Ya. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menjadi raja. Maka yang dimaksudkan adalah keturunan-keturunannya diberi kemampuan untuk memimpin. Dan di antara mereka memang ada yang dipilih menjadi pemimpin yang paling besar, yang diungkapkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel, "Udhkuru ni'matallahi alaikum idh ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka." Ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian ketika Allah menjadikan di antara kalian ya sebagai para nabi dan para raja. Saudara semuanya, saya ingin ngulang secara ringkas dan kekuasaan di Indonesia ini ya. Saya ingin nyatakan kekuasaan al-mulk itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, Malikin Nas, rajanya manusia. Bagaimana kekuasaan di dunia ini? Kok dipegang oleh raja atau dipegang oleh presiden? Saya katakan posisi penguasa yang sah menurut syariat Islam, menurut siasat syar'i adalah ketika para pemimpin tersebut berkuasa sebagai penerima mandat kekuasaan dari Allah untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dan mengatur bumi ini dengan syariat Islam. Nah, itu memang instrumen implementasi kekuasaan Allah adalah sebagai ujian orang-orang beriman yang menyadari dirinya sebagai ya pemegang mandat dari Allah Subhanahu wa taala. Khalifah itu sebetulnya ada kaitannya dengan apa? Kekuasaan milik Allah. Kedudukan manusia sebagai khalifah menunjukkan bahwa manusia itu penerima mandat, bukan penguasa asli. Manusia itu hanya penerima mandat dari Allah, bukan penguasa asli. Jalankan kekuasaan sesuai dengan mandat yang diberikan. Dan manusia itu, orang beriman tidak boleh ambisi jadi penguasa. Maka tidak boleh promosikan dirinya sebagai penguasa. Tapi jika dipilih dan ditentukan oleh rakyat, ya terimalah dengan niat menjadikan kekuasaan untuk kebaikan.
Adapun kedaulatan itu adalah siyadah, kepemimpinan dan pengaturan. Langsung Allah telah mengamanahkan kedaulatan dalam arti hak kepemimpinan Allah kepada hambanya, kepada rakyat semuanya, untuk diserahkan kepada orang yang mereka anggap terbaik dalam memimpin mereka. Maka sahnya suatu kepemimpinan dalam Islam didahului dengan baiat, saling ridho. Baiat, saling ridho. Di sana ada barter antara kepercayaan dan ketundukan. Jadi rakyat menyerahkan ketundukannya, kemudian pemimpin menyerahkan kemampuan untuk dipercaya dalam memimpin mereka dengan adil dan baik. Demikian saudara semuanya. Ya. Dan ini juga bisa Anda lihat di dalam kitab. Ya, kitab namanya As-Siyasah Syar'iyyah. Siyasah Asy-Syar'iyyah fi syu'un dusturiyah wal kharijiyah wal maliyah. Politik Islam dalam urusan dustur. Ya, dustur itu adalah konstitusi, undang-undang dasar. Wal kharijiyah, politik luar negeri. Wal maliyah, dan finansial. Ustadz Abdul Wahab, ya, meninggal tahun 1956. Ya. Ini merupakan salah satu penjelasan yang saya katakan ruang lingkup politik Islam dalam masalah dustur, konstitusi, ya, yang mengukuhkan akidah, tauhid, maqasid syariah sebagai landasan pengelolaan negara. Kemudian ada siyasah maliyah, ya, politik untuk mengelola masalah keuangan negara. Yang diadakan adalah keuangan rakyat. Juga tidak lepas daripada kepemilikan, konsep kepemilikan dan kekuasaan dalam Islam. Demikian juga siyasah kharijiyah. Ya, politik luar negeri, hubungan antara negara satu dengan negara yang lainnya, juga tidak lepas daripada menjalankan mandat kekuasaan Allah, yaitu hubungannya adalah hubungan dakwah dan hubungan kerjasama secara elegan yang dilakukan oleh negara Islam kepada negara-negara lainnya. Begitu saudara semuanya. Dari sinilah tampak kesesuaian atau keharmonisan kekuasaan dalam siyasah syariah itu bertujuan dalam kebaikan, bukan substansinya itu
berkuasa atau tidak berkuasa. Tapi substansinya adalah apakah kekuasaan itu digunakan untuk kebaikan, digunakan untuk kemaslahatan, digunakan untuk kemajuan rakyat semuanya. Ya. Karena apa? Dasar daripada dalil legalitas, ya, legalitas kekuasaan dan kebijakan itu dalam maslahah. Jadi untuk maslahah lah seseorang itu diberikan mandat kekuasaan, dan untuk maslahat seseorang itu mengambil kebijakan, dan legitimasi seseorang dalam kekuasaan adalah sejauh mana dia membawa kebaikan, ya, membawa kebaikan. Maka saya ingin hubungkan materi ini dengan pembahasan yang dulu tentang bentuk pemerintahan Islam dan tonggaknya. Ya, Syekh Abdul Wahab Khalaf mengatakan telah sepakat ahli perundang-undangan untuk menetapkan jenis hubungan kekuatan penguasa dengan umat yang dipimpin. Dari sana supaya untuk mensinkronisasikan antara kekuasaan penguasa dan kebebasan daripada rakyat. Nah, dalam menentukan corak hubungan inilah nanti akan kita lihat kekuasaan itu kekuasaan konstitusional atau kekuasaan otoriter. Ya. Dan didapatkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis yang sahih menegaskan pemerintahan Islam, negara Islam itu adalah negara dusturiyah. Ya, negara yang berdasarkan konstitusi. Ya, sehingga konstitusi itu diletakkan oleh umat. Kemudian diserahkan dalam aplikasinya, operasionalnya kepada ahlul halli wal aqd. Caranya, konsepnya adalah dengan syura di antara kaum muslimin. Maka syura di antara kaum muslimin yang didasarkan atas mencari kebaikan, mencari kebenaran untuk dijalankan, ini memiliki otoritas yang besar, tapi otoritas yang selalu membawa kebaikan. Otoritas tapi tidak akan sampai pada otoriter ketika otoritas tertinggi dalam syura, dan syura itu substansinya adalah mencari kebaikan, mencari keadilan, ya. Dan ini merupakan sesuatu yang kita sepakati bersama, ya. Di dalam Al-Qur'anul Karim, ketaatan kepada penguasa itu kalau dibawa kepada kebaikan,
Kalau tidak, maka tidak perlu ada ketaatan. Ya. Kemudian semuanya, baik penguasa maupun rakyat, harus tunduk kepada hasil musyawarah yang didasarkan atas mencari siapa yang paling baik, siapa yang paling mampu merealisasikan kebaikan, dan siapa yang mampu memaparkan konsep kebaikan. Nah, inilah hubungan antara iman, hubungan antara tauhid, hubungan antara Quran, hubungan antara sunnah, dengan hubungan antara kekuasaan. Di sana tidak ada dikotomi. Yang ada adalah apa? Siapa yang paling tulus dan siapa yang paling bisa melakukan kebaikan untuk rakyat, itu yang harus dipilih oleh rakyat untuk memimpin. Dan itu yang harus diserahkan kepadanya mandat dari Allah. Maka dia secara moralitas dan ideologi merasa dirinya sah untuk melanjutkan kekuasaannya kalau memimpin untuk kebaikan. Kalau tidak, maka gugur demi hukum. Karena akadnya jelas, akad baiatnya jelas, yaitu memimpin untuk kemaslahatan. Dan mekanismenya dengan cara syura. Demikian saudara, konsep kekuasaan, konsep kedaulatan, dan implementasinya dalam kehidupan politik modern sekarang ini. Terima kasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.